Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, khususnya para pimpinan DPW Partai Gelora Jakarta, Bang Sani, Bang Didin, ini kerja yang luar biasa, Bu Rifko, sekali lagi, dan seluruh pengurus serta seluruh kader, ini kerja yang luar biasa. Dan saya merasakan bahwa setelah kita melakukan roadshow di seluruh Pulau Jawa dan kita tutup di sini bersamaan dengan penutupan Rakorwil DPW DKI, juga disertai dengan launching Sagara Movement, saya merasakan bahwa partai ini tidak salah disebut Gelora. Memang ada Gelora, dan Gelora ini yang kita saksikan di sini. Dalam cara saudara-saudara semuanya hadir, dalam cara saudara semuanya menata acara ini, dan dalam cara saudara semuanya menunjukkan kesiapan untuk memenangkan Partai Gelora di Jakarta. Jadi Gelora Siap ini bukan sekedar tagline, saya juga melihatnya dalam sorotan mata saudara semuanya. Ini ada catatan Bang Sani, Bang Didin. Ini juga Pak Kabangter, Bang Ujen. Ini ada catatan. Kelihatannya lain kali kalau bikin acara, pilih tempat yang lebih besar dari ini. Gelora Bung Karno. Mau bergelora di sana? Kalau begitu bikin target. Kapan kita bisa ke sana? Bikin target ya. Kapan kita bisa ke sana? Siap bergelora? Siap memenuhi Gelora Bung Karno? Dahsyat. Nah, saudara sekalian, kita memilih nama dan warna ini setelah melalui pemikiran yang panjang. Warna ini adalah warna musim semi. Ya, warna ini adalah warna musim semi, musim kehidupan. Dan karena itu makna dari kelahiran Partai Gelora, apalagi lahirnya di tengah krisis, adalah mengakhiri musim dingin dan mengawali musim semi. Jadi Partai Gelora adalah momen kehidupan bagi bangsa Indonesia. Cerah, karena ini adalah warna mata air, dan ini adalah warna langit, ini juga adalah warna gelombang. Semua simbol bumi, semua simbol alam raya terwakili dalam warna ini. Dan karena ada krisis yang menimpa dunia, waktu kita melakukan riset tentang warna ini, kita menemukan satu fakta bahwa warna ini akan menjadi tren dalam seluruh desain global. Tapi itu maknanya dari warna ini. Cuma kita menggunakan istilah gelombang untuk menunjukkan bahwa partai ini datang membawa energi perubahan. Itu maknanya gelombang, bukan riak, tapi gelombang. Indonesia ini 2/3-nya laut. Jadi kata gelombang
mewakili makna tanah air kita yang 2/3-nya adalah laut. Gelombang sekali lagi adalah energi, dan rakyat sekali lagi, rakyat adalah pelaku dari perubahan itu. Kita menggunakan kata rakyat supaya kita semuanya merobohkan tembok dan membangun jembatan. Karena selama ini sudah terlalu lama kita berada dalam tembok-tembok itu tadi. Yang kanan pakai kata umat, yang tengah pakai kata bangsa, yang kiri pakai kata rakyat. Padahal umat, bangsa, dan rakyat maknanya sama. Jadi kita obrak-abrik istilah ini terlebih dahulu supaya kita bikin rata di kepala seluruh bangsa Indonesia bahwa identitas kita satu, yaitu Indonesia. Dan kita ingin dalam rumah besar Indonesia ini seluruh komponen rakyatnya bertemu dan seluruh rakyatnya sekaligus menjadi pelaku sejarahnya sendiri. Apa yang ingin dilakukan oleh rakyat itu, saudara sekalian? Mengubah Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Kita ingin mengubah Indonesia ini menjadi kekuatan kelima dunia. Dan saya mau jelaskan kenapa kita perlu menjadi kekuatan dunia. Saudara sekalian, dulu ada seorang ahli linguistik yang sekarang masih hidup, namanya Chomsky, Noam Chomsky. Dia mengatakan setelah membuat penelitian kepada berbagai bahasa di dunia, bahwa ternyata struktur dari semua bahasa di dunia itu relatif sama, tidak terlalu jauh berbeda. Artinya mungkin sekali kita bisa bertemu dengan pada suatu waktu dengan suatu bahasa global karena strukturnya sama. Dalam proses globalisasi, masyarakat dunia ini semakin disatukan, semakin menyatu, semakin terintegrasi, dan secara perlahan-lahan akan muncul satu budaya global bersama. Siapa yang membentuk budaya global bersama itu adalah bangsa-bangsa yang agresif, menampilkan kebudayaannya dan meyakinkan orang lain bahwa kebudayaannya adalah yang terbaik. Tahun 2016 yang lalu saya berkunjung ke Maroko. Saya bersama keluarga dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Maroko yang kemudian jadi Perdana Menteri. Karena saya bawa keluarga, jadi keluarganya juga dikumpulkan semuanya, termasuk anak-anaknya. Yang menarik, salah seorang anak perempuannya itu masih SMA, ternyata bisa bahasa Korea. Saya tanya, dia pernah ke Korea? Tidak. Terus dari mana dia bisa bahasa Korea? Dia bilang dia rajin nonton film Korea. Sama dong. Iya kan? Saya juga tidak sadar, tahu-taunya anak saya juga semuanya suka nonton film Korea. Istri saya juga suka nonton film. Jadi kita sering bertengkar karena saya jarang nonton film Korea. Tapi saya kaget kenapa orang di ujung Afrika sana itu bisa bahasa Korea. Kenapa dia tidak bisa bahasa Indonesia? Karena film Indonesia kurang banyak.
Saya tanya orang-orang di barat ya. Saya juga baca penelitian. Apa sih persepsi orang-orang di barat itu tentang orang-orang Korea? Saya coba cek tipikal laki-laki yang disukai oleh perempuan di barat. Ternyata nggak ada yang kayak Korea-Korea begitu posturnya. Tapi setelah serbuan film-film Korea, sekarang mulai terasa bahwa laki-laki Korea pun laris di mata perempuan. Jadi yang kita pikir bahwa ada satu budaya yang punya pertahanan yang kokoh, yang tadi yang saya cerita di negara muslim, yang ini yang saya cerita di barat, sekarang kita mulai melihat bahwa ternyata benteng pertahanan budayanya semuanya bisa bobol begitu terus-menerus diserbu. Ya kan? Dan saya pikir kenapa negara dengan 270 juta penduduk ini tidak bisa menyerbu hati dan perasaan masyarakat dunia dengan budayanya yang sangat kaya dan sangat beragam. Jadi makna yang paling esensial dari menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia adalah bahwa kita ingin ikut membentuk budaya baru masyarakat global. Jangan berpikir bertahan. Tolak film-film asing semuanya. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah untuk menyerbu. Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa. Kita punya kekayaan etnis yang luar biasa. Bahasa kita begitu banyak. Alam kita begitu. Kita tidak kekurangan imajinasi sama sekali itu. Kita coba membuat lomba film pendek ini yang dipelopori oleh bidang seni budaya. Saya juga tidak menyangka bahwa banyak yang ikut. Ternyata minat mereka luar biasa. Jadi dalam masyarakat kita ini ada potensi ledakan budaya yang luar biasa, yang kalau dilepas ini akan menjadi faktor kekuatan utama insya Allah yang membentuk budaya global di masa yang akan datang. Walaupun saya jarang nonton film Korea, tapi saya juga mengamati apa yang membuat industri film, musik, dan industri kreatif secara umum itu bisa berkembang. Ini apa grup musik ini namanya? BTS ya? Hah? Power. Bangtan Boys? Hah? BTS ya namanya? Benar? Apa sih Jondan? Bangtan Senjondan? Sudah betul nggak? Saya suka nanya anak saya, ucapannya udah bener nggak ini? Udah bener kata Ican. Grup musik ini bisa bikin revenue hampir 5 miliar dolar. Hampir 5 miliar dolar. Artinya 14 triliun kali 5. Grup musik cuma nyanyi-nyanyi bikin 5 miliar dolar. Dan sekarang mereka dikasih paspor diplomatik oleh pemerintahnya karena dianggap membawa bendera budaya Korea ke seluruh dunia. Bang Sani, ini APBN-nya DKI Jakarta berapa? 80. Hampir sama ini. Satu grup musik sama dengan anggaran belanjanya DKI. Ini artinya apa saudara sekalian? Industri kebudayaannya sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi makronya. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, cita-cita yang kita perjuangkan di Partai Gelora ini salah satunya adalah menciptakan ekosistem dari industri kreatif di mana film dan musik menempati
kekuatan utama di dalam keseluruhan industri itu. Jadi Bang Demis nanti setelah lomba film pendek bikin lagi lomba musik, lomba lagu, lomba grup band. Kita ingin mempelopori semua orang terlibat. Saya nggak tahu lagu yang tadi dinyanyikan enak betul didengar tadi. Kapan dibikinnya tadi itu? Dahsyat betul lagu tadi itu. Dan saya membayangkan suara seperti ini masa sih tidak laku dijual secara global? Ya kan? Saya tadi sebenarnya duduk aja di awal, tapi lama-lama lagunya bikin kita bergairah. Akhirnya berdiri kita itu. Ya, bikin kita bergelora. Bisa nyanyi lagi kan? Jadi saudara sekalian, kalau bakat-bakat seperti ini diberikan ekosistem secara dalam ekonomi makro, maka akan muncul bakat-bakat yang luar biasa di negeri kita ini. Coba bayangkan sementara satu grup musik seperti BTS tadi itu bisa bikin hampir 5 miliar dolar. Di Indonesia ini, film kita hanya membuat revenue sekitar 1,8 triliun. Dan punya kontribusi sekitar 0,01 terhadap total produk domestik bruto kita. Terlalu kecil untuk negara yang sangat kaya secara budaya. Kenapa saudara sekalian? Karena selama ini Bang Demis ini kerja sendirian. Dia adalah seniman. Dia bikin skenario, dia jadi aktor, dia jadi produser. Negara tidak dukung dia. Kalau orang seperti Bang Demis didukung penuh oleh negara, makanya dari dulu saya sering ngobrol sama beliau. Saya bilang salah satu mimpi saya adalah saya ingin membuat kota film di Indonesia. Di situ ada semua akademi, lembaga pendidikan yang berhubungan dengan industri ini yang kita perlukan. Di situ ada seluruh dukungan finansial, perbankan, dan investment yang kita perlukan untuk ini. Di situ ada tempat tinggal orang-orang yang berprofesi dalam bidang itu semuanya di satu tempat. Di situ ada orang-orang yang memproduksi seluruh industri ikutan dari industri ini. Kostumnya misalnya, itu kan industri sendiri, ya kan? Itu bagian dari yang kita maksud dengan ekosistem itu tadi. Apa tidak mungkin kita bisa membuat kota film di Indonesia? Hah? Masa cuma ada Hollywood, ada Bollywood, ada apa lagi? Hah? Masa di Indonesia cuma ada Indomie, tidak ada Indowood? Jadi inilah yang saudara-saudara sekalian yang kita cita-citakan. Karena selama ini secara keseluruhan industri kreatif kita kontribusinya terhadap produk domestik bruto kita itu sekitar 7,2%. Ini masih kecil sebenarnya. Tapi masalahnya adalah komponen terbesar dalam industri kreatif kita ini yang masih terbesar mengisinya itu adalah kuliner dan fashion. Baru itu, sementara film dan musik ini masih sangat kecil sekali. Dan karena itu ini juga yang berhubungan dengan itu, misalnya kesusastraan. Kita jarang menemukan penulis-penulis novel yang kuat. Saya membaca beberapa novel dulu dan mengikuti filmnya yang populer semuanya, yang laris di pasar ya. Ayat-ayat cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Laskar Pelangi, apalagi 5 Menara. Cuma saya punya satu catatan dalam semua cerita itu semuanya. Di Laskar Pelangi maupun di 5 Menara, mereka semuanya cita-citanya cuma ketemu di luar negeri.
Dan itu menunjukkan memang ada inferiority complex, ada rasa rendah diri di dalam diri kita karena kita menganggap ketemu di luar negeri itu adalah prestasi yang sangat besar. Iya kan? Sekarang kita mau bikin cerita yang membalik situasi itu tadi. Cerita tentang sebuah bangsa yang ingin mengisi dan ikut membentuk kebudayaan masyarakat secara global. Itulah mindsetnya. Itulah mindsetnya. Dan saya yakin Indonesia tidak kekurangan dengan bakat-bakat itu semuanya. Jadi saudara sekalian, secara perlahan-lahan kita memberikan penerjemahan tentang apa makna menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Dan ada bagusnya kalau kita bikin industri film seperti ini. Itu kerjanya orang lebih banyak menghayal kan? Iya kan? Asal rajin menghayal gitu kan. Dan khayalannya yang liar-liar. Nah, nanti tambah pengetahuan, tambah dengan seperti yang lainnya. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, gerakan ini saya yakin insya Allah dari visi besar ini kita mulai dengan sebuah langkah kecil dengan membuat festival film pendek seperti ini. Mudah-mudahan langkah kecil ini menjadi awal dari sebuah gerakan kebudayaan besar yang akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan budaya yang mengisi dan ikut membentuk kebudayaan masyarakat global insya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya juga tadi tertarik karena ternyata yang ikut salah satu pemenangnya ini dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, KTP saya masih Jakarta Timur. Berarti tetangga ini yang bikin ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan saudara sekalian, dan saya harap saudara semua yang hadir di sini bisa ikut berpartisipasi di sini. Nanti teman-teman di DPW DKI, supaya orang bisa memaknai kenapa film itu penting, saudara-saudara sekalian, bagi kita sebagai instrumen kebudayaan, kayaknya teman-teman di DPW DKI, di DPD perlu sering nonton bareng. Ya. Carilah film-film yang apa namanya, yang top, yang ada reviewnya, nonton bareng, kemudian bikin diskusi film. Jangan cuma nonton, bikin diskusi film. Suatu waktu saya ke dokter, saya bilang ini, saya agak sering lupa akhir-akhir ini dok. Setelah dia periksa kepala saya, dia bilang, kau terlalu serius hidupnya. Jadi apa salahnya dok? Kamu harus banyak nonton film. Jadi sejak itu saya nonton film terus. Saya rasa mungkin ada ribuan film seri yang saya habiskan nonton gara-gara dokter itu. Gara-gara dokter itu. Dan setelah saya nonton film banyak, saya balik lagi ke dokternya. Kata dia, sekarang kamu mengalami banyak kemajuan. Jadi saudara sekalian, saya ingin menjelaskan kenapa ini penting bagi kita semua sebagai alat diplomasi. Sebagai alat diplomasi. Karena ini adalah wilayah imajinasi. Dan manusia itu dipengaruhi oleh apapun yang ada dalam imajinasinya sehingga perilakunya. Waktu Amerika kalah dalam perang Vietnam dan harus keluar dari Vietnam tahun 75, dia percaya bahwa kekalahan kita di Vietnam harus ditebus di tempat lain. Dia bikinlah film. Sepanjang tahun 80-an, selama 10 tahun, Hollywood memproduksi 80 film khusus tentang Vietnam. Nah, yang paling top diantaranya itu adalah apa yang terjadi di Indonesia setelah film Rambo itu beredar. Semangat orang pergi ke gym karena orang tertarik dengan fisiknya siapa namanya? Rambo, gitu kan? Yang kekar begitu kan? Saya pun ke gym waktu itu setelah nonton film itu.
tertarik dengan postur yang seperti itu, ya kan? Maco, kekar, tangguh kelihatannya. Kita nggak tahu bahwa Amerika kalah dalam perangnya. Tapi karena film ini, mereka terus-menerus akhirnya memenangkan pertempuran, terutama di masa perang dingin. Sekarang coba kita lihat film James Bond, ya kan? Ganti-gantian aja musuhnya. Selama perang dingin, semua film James Bond selalu cerita tentang Rusia. Rusia aja terus yang jadi. Begitu perang dingin selesai, James Bond mencoba cari musuh baru, ya kan? Mencoba mencari musuh baru. Dan karena itu mereka mencoba melakukan pengembangan karakter. Tapi coba sekarang saudara-saudara perhatikan, kenapa selalu ada film-film yang simbolik di Hollywood yang menunjukkan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, dan bahwa kebenaran selalu punya pahlawan. Ada Superman, yang man-man di belakangnya apa lagi? Ada Spider-Man, apa lagi? Batman, apa lagi? Iron Man, iya kan? Semuanya hafal semua kan? Berarti nonton semua ini kan? Nonton semua. Hah? Jadi mereka concern betul, sangat serius ikut membentuk citra mereka di mata global. Dan Anda pikir saudara-saudara sekalian, siapa yang memproduksi film-film seperti itu? Itu bukan sekedar swasta. Negara punya campur tangan besar di situ. Sekarang waktu Jepang mau bangkit kembali, apa cerita yang Anda ingat tentang Jepang? Osit Osa. Ini judul filmnya Rindu Tak Pernah Selesai. Kalau yang bola-bola itu, yang jagoan bola siapa namanya? Kapten Tsubasa. Iya kan? Ini hafal semuanya kan? Hafal semuanya kan? Kalau yang ikutnya tuh grup yang pencuri di bank itu apa namanya kalau di Netflix, ada yang nonton? Money Heist. Nontonnya Doraemon. Jadi saudara sekalian, ini contoh bahwa coba perhatikan, kita hafal semua nama-nama itu semuanya karena dia menyerbu pikiran kita. Nah, kita ingin menampilkan budaya kita yang sangat beragam ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan kekuatan budaya ini, sekali lagi kita ingin membentuk budaya masyarakat global yang diwarnai oleh Indonesia. Sehingga suatu waktu, kalau saudara semuanya pergi ke Timur Tengah, kalau pergi ke Eropa, kalau pergi ke Afrika, kalau pergi ke Jepang, orang akan tahu nama-nama jagoan yang ada dalam film-film Indonesia. Hiduplah gak benar. Nah, saudara sekalian, inilah makna semuanya dari gerakan yang kita buat ini. Dan sekali lagi kita terus-menerus menjelaskan apa makna menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Mudah-mudahan dengan gerakan kebudayaan ini, masyarakat kita semakin mengerti bahwa cita-cita perjuangan Partai Gelora ini yang kita tunjukkan satu-satu dengan visi menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia, kita turunkan dalam bentuk aksi-aksi secara teratur, dimulai dari menanam pohon pada tanggal
berapa 28 November yang lalu ya. Kemudian dengan deklarasi Gen 170. Nah, jadi kalau tanam pohonnya ini supaya alam kita ini, dunia kita ini indah dan nyaman dihuni. Tapi kalau yang Gen 170 ini adalah mimpi saya tidak bisa dicapai lagi gitu. Nah, jadi ini kita ingin mengubah mulai dari postur rakyat Indonesia ini supaya di masa yang akan datang insya Allah tinggi rata-rata orang Indonesia itu 170 cm. Bayangkan kalau ada alamnya indah semuanya dan kemudian tingginya seperti itu karena makannya gizinya cukup. Nah, yang ketiga supaya kita bisa menikmati yang namanya hidup itu dengan menikmati karya seni. Kenapa perlu karya seni saudara sekalian? Karena salah satu pilar dari peradaban itu adalah cita rasa keindahan. Cita rasa keindahan ini mesti kita pupuk dalam sistem pendidikan kita semuanya, tetapi salah satunya dengan melakukan pembudayaan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan insya Allah dengan meluncing gerakan ini gerakan ketiga yang kita launching sejak bulan November ya, November, Desember, dan ini bulan Januari. Masih ada 4 lagi insya Allah gerakan yang akan kita launching secara berturut-turut nanti insya Allah. Jadi 1 visi 7 aksi. Apa yang datang sesudahnya insya Allah nanti akan kita jelaskan secara bertahap insya Allah. Tapi ini satu persatu, jadi dalam 3 bulan ini sudah 3 gerakan yang kita launching insya Allah. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita hubungkan dengan acara di DKI ini supaya semangat saudara-saudara semuanya di DKI ini, semangat untuk menjadi juara, semangat untuk menjadikan Indonesia kekuatan kelima dunia, dan kita mulai dari satu tanggal menangkan DKI dalam pemilu 2024 yang akan datang. Tadi berapa kursinya Bang Sani? 8 kursi. Kalau 8 kursi Bang Sani jadi gubernur insya Allah. Yakin insya Allah bisa, insya Allah yakin. Dan sekali lagi tampaknya perlu ada tekad setelah ini karena ruangannya sudah tidak cukup. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan yang akan datang kita bikin di mana Bang Sani? Di Gelora Bung Karno insya Allah. Gelora Jakarta, Gelora Jakarta, Gelora Jakarta, Gelora Jakarta. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Kelima besar dunia.